menyambungkan video. Jadi Kang Harun cukup satu link aja. Oh, iya Kang, iya Kang. Iya Kang, enak jadi. Kalau 3 kan bingung, wah yang mana? Jadi ini Pak Rudi tuh, dan yang tanya kan Pak Rudi, Komandan Kabul. Wih, Silakan, ayo mau nanya sebelum kita tutup. Saya lagi boleh tanya, Kang? Ya boleh Kang, silakan. Gak apa-apa nih. Nggak Izin apa-apa ya Kang. yang lain. Ya, ayo Borongan. silakan. Boleh. Tanya terus sampai. Ini Kang, kan kita kan sudah ada mitra nih Kang. Mitra kita sudah ada nih. Ya. Kita kan mau menduplikasikan ke mitra-mitra kita. Kebanyakan mitra-mitra kita itu nggak menjalankan apa yang kita duplikasikan. Iya. Kadang kita undang untuk pertemuan kopdar online, nggak hadir. Kadang kita nanya kendalanya, nggak ada respon. Kira-kira Kang Harun kan jaringannya sudah banyak nih. Mensiasati mitra-mitranya kayak gitu, harus apa yang kita lakukan, Kang? Ya, kalau saya kan yang pertama pasti saya buat grup dulu tuh. Buat grup, saya undangin mitra-mitra saya semuanya. Atau mitranya juga bisa ngundang juga ke grup biar saling mengundang gitu. Nah, nanti dari situ ketahuan tuh mana yang aktif, mana yang enggak, mana yang sering ada di grup atau yang jawab di grup. Nah, kita bisa ibaratnya kita pancing dulu nih, kita pancing sama misalnya contoh kayak siapa yang mau nitip Google gitu atau siapa yang mau bertanya silakan japri gitu. Nanti dari situ kelihatan tuh siapa yang mau beriklan, siapa yang mau yang aktif gitu. Karena kalau kita langsung tembak ke materi aja kan kita nggak tahu tuh mana yang baca, mana yang dilihat doang, mana yang ini gitu. Atau kalau grupnya masih dikit, kita bisa japriin aja satu-satu gitu. Kita japriin satu-satu, mana nih lihat kita tanyain kabar bisnisnya gimana gitu, terus kendalanya apa di bisnis ini gitu. Terus udah punya impian belum di bisnis ini gitu. Karena kalau misalnya contoh kita masih punya mitra, terus mitra kita ibaratnya nggak aktif semua gitu kan. Terus bagaimana nih caranya nih biar kita punya mitra yang aktif gitu. Nah itu kita nggak ada cara lain untuk ya melakukan rekrut lagi gitu. Karena kita juga nggak bisa ngandelin mitra yang ada gitu. Karena kayak saya ini juga kan mitra udah banyak, itu udah ribuan. Nah itu kalau bisa dibilang yang aktif itu jenderalnya masih bisa dihitung tangan gitu. Walaupun memang ada mitra-mitra bukan generasi pertama saya yang aktif juga gitu. Cuman enggak 1000 mitra itu aktif semua enggak. Itu paling sedikit 10%-nya. Misal contoh punya jaringan itu 1000 orang, itu yang paling sedikit itu 100 orang yang aktif. Itu pun aktifnya bukan dalam arti aktif promosi semua. Itu terbagi lagi pasti dari 100 orang itu yang aktif promosinya itu pasti nanti 10% lagi gitu. Nanti yang sisanya itu bisa offline, bisa aktifnya sekedar jualan dagang produknya aja gitu. Jadi mindsetnya beda-beda gitu. Aktifnya itu ada yang aktif membangun aset, yang bangun jaringan, ada yang aktif dalam yang berdagang aja gitu. Jadi kita pun nggak bisa berharap semuanya aktif semua gitu, nggak bisa gitu. Karena kan ini bisnis manusia gitu, bisnis ya memang kita nggak bisa, ya bukan bisnis yang nyuruh-nyuruh gitu. Ini bisnis ibaratnya harus satu frekuensi gitu, harus satu impian. Kalau nggak sama, maka ya nggak akan bergerak jaringannya. Nah makanya inilah kita harus punya tugas dan tanggung jawab sebagai leader dan sponsor. Nah ini yang ibaratnya harus kita lakukan kepada mitra-mitra kita. Nah ini tuh sebenarnya bisnis kita sendiri gitu, bukan bisnis sponsor kita, bukan bisnis upline kita. Ini tuh bisnis kita sendiri. Jadi kita ini bisnisnya jangan ngeliat ke atas gitu. Kalau saya jalanin, kalau saya aktif, yang enak yang atas saya gitu, yang enak yang atas saya lagi gitu, yang kaya dia gitu. Jangan kayak gitu mikirnya. Kita
bisnisnya itu ngelihatnya ke bawah aja, ngelihatnya ke bawah. Oke, yang di bawah ini adalah rekan bisnis kita gitu, rekan bisnis saya dan ini tim kita gitu, yang kita harus bimbing, yang kita harus satu tujuan, satu frekuensi gitu. Kita jangan lihat ke atas, karena kalau kita lihat ke atas kita nggak akan gerak gitu. Kayak saya nih, saya nggak pernah lihat ke atas gitu. Saya lihatnya ke bawah aja, bagaimana yang di bawah saya ini sukses semua gitu. Karena kalau yang bawah ini sukses semua, otomatis kita otomatis keangkat gitu. Kita nggak usah mikirin kitanya gimana lagi. Yang pasti yang kitanya pun keangkat gitu. Nah, tugas kita sebagai tanggung jawab leader dan sponsor, ya tugas kita membimbing gitu. Bagaimana caranya mitra-mitra di bawah kita ini juga bisa merasakan gitu. Merasakan sukses seperti kita gitu. Bagaimana caranya kita ajarin caranya promosi, caranya follow up, caranya biar closing, biar dia bisa jualan gitu. Biar bisa ibaratnya yang pertama promosi dulu deh gitu. Bagaimana cara promosinya, terus harus paham product knowledge-nya dulu gitu. Yang kita jual tuh apa sih? Bisnisnya atau produknya gitu. Kalau di secara peraturan kode etik ini kita harus menjual produknya gitu. Kita harus menjual produknya ke orang lain gitu. Jadi jangan bisnisnya gitu. Karena kalau menjual bisnisnya ini kalau secara kode etik ini kita salah gitu. Karena nanti fokusnya pasti mitra-mitra yang ada ke bisnisnya aja gitu. Jadi produknya ditinggalin. Tapi kalau kita fokus ke produknya, kita fokus ke manfaat produknya, terus keunggulan-keunggulan produknya, itu bisnisnya akan ngikut otomatis. Karena misal contoh, kita jual produk paket basic nih kita jual. Nah, ini keunggulannya, ini cara pemakaiannya, nah ini paket basicnya. Nah, kalau mitranya udah terima produknya, terus dirasain bermanfaat, terus dia ibaratnya bermanfaat, pastinya kan dia cerita ke orang lain ya. Nah, dari situlah kita baru kasih bisnisnya. Nah, misal contoh Pak Budi, gimana produknya, udah ada manfaatnya belum? Udah ngerasain belum? Oh, udah nih, udah dites, udah manfaat. Nah, Pak Budi, selain ada manfaatnya, produknya yang bagus ini, ada peluang bisnisnya juga. Nah, Pak Budi ini juga bisa berpotensi mendapatkan motor, mobil, dan rumah. Nah, di situ dia lebih tertarik lagi pastinya, ya kan? Dia udah mendapat manfaatnya, terus dapat peluang bisnisnya. Nah, disitulah kita bisa tarik atau bisa kita bimbing untuk menjalankan bisnis bareng sama dia gitu. Jadi jangan langsung ke bisnisnya gitu. Karena apalagi kalau yang belum jadi mitra, kita langsung tawarin bisnis MLM-nya, itu pasti nolak, Pak. Karena bisnis MLM ini ya menurut sebagian orang Indonesia ini ya negatif gitu. Karena banyak yang sebenarnya bukan MLM-nya, banyak orang yang gagal di MLM gitu. Banyak yang nggak dibimbing oleh sponsornya. Nah, jadi yang kelihatan yang salahnya itu MLM-nya, padahal MLM-nya nggak salah gitu. Padahal orangnya yang nggak bisa jalanin bisnisnya gitu. Jadi kalau saya gitu, saya fokus di produknya dulu gitu, di produknya dulu, gimana udah dapat manfaatnya, nah baru ke bisnisnya gitu. Karena kalau udah dapat produknya, udah manfaatnya, itu otomatis bisnisnya dia pasti jalaninnya enak gitu. Tinggal promosinya aja gitu. Apalagi kalau udah paham sama produk knowledge-nya gitu, cara pemakaiannya, terus manfaatnya gitu. Nah, baru di situ mulai duplikasi tuh. Jadi kalau misalnya minimal deh mitra kita udah closing aja, udah bisa closing aja. Kalau saya untuk secara online, untuk mitra yang baru gabung ini, saya langsung kasih fasilitas kayak video produknya, penjelasannya, terus saya kasih websitenya, saya kasih tutorial Google Ads-nya gitu. Kalau dia mau offline, saya ajarin cara trik ibaratnya menulis daftar nama dulu, menulis ibaratnya orang-orang terdekatnya dia, so tulis siapa aja, saudara, teman, keluarga, atau yang ada di kontaknya dia gitu. Kalau dia mau main offline. Tapi kalau saya lebih nyaranin ke online sih, kalau yang memang ada budget gitu. Karena online lebih efektif gitu. Kalau ada budget gitu. Karena kita
yang nggak capek-capek gitu. Karena kalau di Google Ads kan kita dicari orang, bukan mencari lagi. Jadi di situ kita punya nilai lebih lah itu buat mitra kita. Jadi mitra kita pun kalau udah punya Google Ads, dia udah ngerasain, apalagi kalau yang baru pertama ngiklan Google Ads itu kan dapat camit pasti senang banget kan. Senangnya ibaratnya, wah ada yang mau closing nih gitu, wah ada yang nanya nih gitu. Itu di situ dia udah berhasil kalau dia tuh menjalankan bisnis decoration gitu. Udah ibaratnya udah terhitung dia sudah bisa menjalankan gitu. Tinggal bagaimana ke depannya nih prospeknya. Closing atau enggaknya itu urusan belakang. Yang penting kita bisa mengumpulkan atau mendatangkan camit kepada kita gitu. Karena sehari mencari 5 camit aja itu menurut saya susah gitu. Kalau enggak kita pakai Google Ads gitu. Kalau offline pun kita susah kan mau prospek siapa nih. Kita teman udah nggak ada, ibarat keluarga udah kita prospek semua. Nah, siapa lagi yang mau kita prospek? Nah, disinilah keunggulan di Google Ads. Nah, nanti ketika camit sudah ke Google Ads, sudah berhasil closing, pastinya dia akan senang, akan nagih gitu, akan nagih. Akan bagaimana caranya dia pasti menagih, bagaimana caranya dia juga yang hasil dari closingannya itu, dia bisa menduplikasi gitu, bisa mengajarkan dia juga ke mitranya untuk cara closing juga, cara duplikasi juga. Nah itu, kayak gitu caranya. Nah dari situlah mulai duplikasi tuh. Nah biasanya jenderal-jenderal yang aktif itu, kalau saya dilahirkan malah bukan dari generasi pertama saya, bukan dari hasil closingan saya, tapi dari closingan saya, terus dia closing lagi, ya kan? Kayak contoh misalnya, saya closing Kang Krisno